A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sekina Putri Azhara, NIM 2004-2271. Baiklah, pada kali ini saya akan menjelaskan tentang pertemuan 7 dan 8 tentang hak dan kewajiban PNS, P3K, TNI, dan Polri. Saya akan menjelaskan tentang hak PNS, hak P3K, hak TNI, dan hak Polri. Yang pertama itu hak PNS. PNS memiliki 5 hak. Yang pertama gaji dan tunjangan, cuti, pengembangan kompetensi, perlindungan, dan yang terakhir jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Sedangkan untuk kewajiban, PNS dan P3K memiliki kewajiban yang sama, yaitu setia dan taat kepada peraturan perundang-undangan tahun 1945, kepada Pancasila, NKRI, dan pemerintah, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah, menaati ketentuan pada perundang-undangan, melaksanakan tugas kedinasan, menunjukkan integritas dan keteladanan sikap, perilaku, dan tindakan, dan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI. P3K juga memiliki hak. Yang pertama yaitu gaji dan tunjangan, yang kedua cuti, yang ketiga pengembangan kompetensi, dan yang keempat yaitu perlindungan. TNI memiliki 2 hak. Yang pertama, hak untuk menolak memberikan informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang sudah ditentukan. Yang kedua, hak untuk menolak permohonan dan memberikan informasi yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kewajiban TNI yaitu bersikap ramah terhadap rakyat, bersikap sopan santun terhadap rakyat, menjunjung tinggi kehormatan wanita, menjaga kehormatan diri di muka umum, dan senantiasa menjadi contoh dalam sikap dan kesederhanaan. Polri memiliki 8 hak. Yang pertama, pelayanan kesehatan, bantuan hukum dan perlindungan keamanan, cuti, tanda kehormatan, perumahan dinas, asrama atau mes, transportasi atau angkatan dinas, pemakaman dinas dan uang duka, dan terakhir yaitu pembinaan rohani, mental, dan tradisi. Kewajiban Polri yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Baiklah, kita masuk ke materi yang kedua, yaitu tentang jabatan struktural dan fungsional PNS, P3K, TNI, dan Polri. Struktural adalah jabatan yang dimiliki oleh PNS untuk menduduki posisi dalam struktur organisasi tertentu. Di PNS ada 2 jabatan struktural. Yang pertama yaitu jabatan struktural di lingkup pusat, yang kedua jabatan struktural di lingkup daerah. Yang di lingkup pusat terdiri dari Direktur Jenderal, Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, staf ahli, dan kepala biro. Sedangkan yang di lingkup daerah terdiri dari Kepala Kantor Kedinasan, Sekretaris Daerah, Kepala Bagian Kantor Daerah, Kepala Bidang, Kepala Seksi Penugasan, Camat, dan Lurah. Jabatan fungsional adalah jabatan yang diberikan kepada pegawai berdasarkan keahlian dan keterampilan mereka, yang terdiri dari diplomat, fisioterapis pemula, ahli kurikulum, ahli anggaran, analisis keuangan pusat dan daerah. P3K terdapat 2 jabatan, yaitu jabatan fungsional. Jabatan fungsional dapat diisi oleh analisis data ilmiah, analisis hukum, asisten inspektur pengoperasian pesawat udara, inspektur sarana perkeretaapian, pemeriksa keimigrasian, dan penata kelola jalan dan jembatan. Sedangkan untuk jabatan struktural P3K yang umum dalam pemerintah Indonesia yaitu kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, inspektur, sekretaris, direktur, kepala bagian, kepala subbagian, kepala seksi. Pada TNI terdapat 2 jabatan fungsional, yaitu fungsional keahlian dan fungsional keterampilan. Fungsional keahlian dari ahli ulama, ahli madya, ahli muda, dan ahli pertama. Sedangkan jabatan fungsional keterampilan terdiri dari penyelia, mahir, terampil, dan pemula. Sedangkan jabatan struktural TNI yang terdiri dari Panglima TNI, Kepala Staf Angkatan Darat, Kepala Staf Angkatan Laut, Kepala Staf Angkatan Udara, Komandan Jenderal, Panglima Komando Daerah Militer, Panglima Komando Operasi Udara, Panglima Komando Pasukan Khusus, Panglima Komandan
Komando Pembinaan Doktrin, Panglima Komando Logistik, dan yang terakhir Panglima Komando Strategi. Pada jabatan Polri, jabatan fungsional terdiri dari rumpun jabatan pembinaan Polri, rumpun jabatan operasional Polri, yang mana rumpun jabatan pembinaan Polri terdiri dari akreditor dan pemeriksa, hukum dan peradilan, kekomputeran dan elektronik, tenaga pendidik, kepolisian, dan tenaga kedokteran dan kesehatan kepolisian. Sedangkan rumpun jabatan operasional Polri yang terdiri dari penyelidik intelijen, penyelidik dan penyidik, fisika, kimia yang berkaitan, dan operator rantis, dan yang terakhir dokter hewan dan pawang hewan. Sedangkan untuk jabatan struktural Polri yang itu terdapat dalam struktur organisasi secara formal yang mengatur tugas, wewenang, tanggung jawab, dan hak pejabat atau pegawai yang bersangkutan. Sekarang kita akan masuk kepada materi yang ketiga, yaitu pengertian pangkat, jabatan, golongan, dan persandingan yang lainnya. Yang pertama yaitu pangkat. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan seseorang pegawai negeri sipil berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar pengkajian. Kedua yaitu jabatan. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, fungsi, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai ASN dalam satu organisasi. Terakhir yaitu golongan. Di dalam PNS ada nama golongan 1 yang disebut dengan juru, golongan 2 dinamakan pengatur, golongan 3 disebut penata, dan golongan 4 adalah pembina. Materi yang keempat yaitu sistem pengajian, tunjangan, serta fasilitas lainnya. Sistem pengajian adalah proses mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan proses pembayaran upah karyawan dan pengajuan pajak. Sedangkan tunjangan adalah bentuk kompetensi non-gaji yang diberikan kepada karyawan selain dari gaji pokok. Tunjangan dapat berupa uang tunai atau bentuk lain seperti asuransi kesehatan, asuransi jiwa, cuti tambahan, kendaraan dinas, dan juga tunjangan anak. Selanjutnya itu materi yang kelima yaitu pengertian pejabat pemerintah, pejabat negara, dan juga pejabat daerah. Yang pertama itu pejabat pemerintah adalah pejabat yang menduduki jabatannya jabatan tertentu baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Yang kedua yaitu pejabat negara yang merupakan pimpinan dari anggota dari lembaga kekuasaan, eksekutif, kekuasaan legislatif, dan kekuasaan kehakiman atau yudisial. Sementara itu pejabat pemerintah merupakan pimpinan dan anggota yang terbatas pada kekuasaan eksekutif. Yang terakhir yaitu pemerintahan daerah adalah gubernur, wali kota, bupati, dan juga perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah. Materi yang keenam atau yang terakhir yaitu disiplin ASN, P3K, TNI, dan Polri. Yang pertama itu disiplin pegawai negeri sipil atau PNS, yaitu kesanggupan pegawai negeri sipil untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan atau peraturan kedinasan. Apabila tidak ditaati atau dilanggar akan dijatuhi hukuman disiplin. Kedua yaitu kedisiplinan P3K, kesanggupan P3K untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan menteri. Yang ketiga yaitu disiplin TNI. Kedisiplinan TNI berdasarkan kesadaran, kepatuhan, dan ketaatan untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan, peraturan kedinasan, dan tata kehidupan yang berlaku bagi militer. Yang terakhir yaitu disiplin Polri adalah serangkaian norma untuk membina, menegakkan disiplin, dan memelihara tata tertib kehidupan anggota. Baiklah, hanya itu yang bisa saya sampaikan dalam pertemuan 7 dan 8 kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dan janggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.